ini Mr. Tukul bersama Ria Winata, Sarah Wijayanto, dan Soleh Pati akan jalan-jalan ke Kalimantan Timur, tepatnya di kota Tenggarong. Untuk mencapai kota ini, tim Mr. Tukul harus menyeberang Sungai Mahakam dengan kapal feri. Di perjalanan, kita akan menjumpai sebuah pulau yang sekarang ditinggalkan begitu saja karena konon pulau ini didiami oleh para jin. Kota Tenggarong sendiri menyimpan beribu misteri. Tim Mr. Tukul kali ini akan melakukan observasi astral ke sebuah museum yang menyimpan buaya pemakan manusia. Selain itu, Mr. Tukul akan menguak sejarah sekaligus misteri di Museum Mula Warman. Ada pula Gunung Lipan yang memakan puluhan nyawa, serta menguak misteri ambruknya jembatan Kutai Kartanegara. Untuk itu, saksikan perjalanan misteri Mr. Tukul malam ini. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya berada di perbatasan Samarinda Tenggarong bersama saya Ria Winata. Ria Winata, dan kalau ke sana Tenggarong, kalau ke sana Samarinda. Dan di belakang saya ada patung Lembuswana, ya, sangat luar biasa sekali, yang kabarnya benar-benar ada pada zaman kerajaan Kutai. Mungkin ya, bisa sosoknya ya. Sosoknya dulu zaman udah denger sih Mas, aku juga dengar katanya sosok patung kayak gini itu dulu hidup di zaman kerajaan Kutai ya. Nah, pemirsa, lihat, dia ada sayapnya, ada belalainya, dan juga ada tanduknya, ada 4, dan dia ada kayak mahkotanya. Ini sangat menarik sekali nih. Ada misteri-misteri apa, ada keunikan apa di daerah Tenggarong. Kita akan ketemu dengan Ustadz dan Sarah di Museum Mula Warman, yang katanya juga bekas istana kerajaan Kutai ya. Kita nanti juga akan menguak tragedi runtuhnya jembatan Kukar. Seperti apa, dan saya juga selalu ditemani oleh Ria Winata. Seperti apa di sekitar di daerah jembatan Kukar dan Museum Mula Warman. Sebelah itu pulau apa? Itu pulau apa sih? Namanya Pulau Kumala. Pulau Kumala. Jadi itu ceritanya nih Mas, zaman dulu itu pulau itu mau dibikin tempat rekreasi, tapi gagal. Gagal, jadi kayak silent hill gitu. Nah, pemirsa, konon ceritanya tempat rekreasi ini tadinya memang sangat ramai. Tiba-tiba turis-turis domestik maupun mancanegara itu lama-lama menyusut, berkurang-kurang. Entah apa yang mengakibatkan mereka terus tidak begitu kurang interest. Iya, kurang interest. Nah, mungkin ada sesuatu yang bikin mereka tidak kerasan, itu apa ya? Makanya sekarang nggak ditempatin kan? Iya, sekarang jadi sepi banget. Kalau saya sih ngerasanya ada energi negatif juga banyak sih Mas di situ. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, saya sekarang sudah mau mendekati tempat museumnya, dan kita sudah mau bersandar di pelabuhan sangat luar biasa sekali, Pelabuhan Kukar, yaitu Kutai Kartanegara, dan masih bersama saya Ria Winata. Dan ya, betul, pasti sangat membuat bulu kuduk merinding, atau mungkin membuat pemirsa penasaran sosok-sosok atau makhluk-makhluk energi apa yang akan terlihat dan akan digambarkan juga oleh Ustadz Soleh Pati ya. Ayo, sekarang kita ke sana. Yuk, mari.
Oke pemirsa, saya dan Mbak Sarah sudah berada di Kota Tenggarong, tepatnya di Kalimantan Timur. Nah, ini mau nyari Mas Tukul, tapi nanti mungkin ketemu di salah satu tempat. Oh, janjian ya. Ustadz mau ngajak ke sini nih Ustadz, ada museum di sini namanya Museum Kayu. Museum kayu? Iya. Kayu di museumin sih? Nggak tahu nih. Nggak mobil aja semua, museum aja. Nah katanya di situ itu disimpan buaya yang diawetin. Kenapa diawetin? Katanya buaya itu makan manusia Ustadz. Astagfirullah. Makanya. Jadi penasaran dong? Pengen lihat nggak? Boleh yuk, kita ke sana. Dari sana kita jalan yuk. Oh iya, ayo pemirsa yuk. Museum Kayu. Museum yang terletak di kawasan Waduk Panji Sukarame ini mendadak menjadi ramai dikunjungi pengunjung karena keberadaan 2 ekor buaya muara yang diawetkan karena telah memakan manusia. Karena memakan korban, 2 buaya ini pun dibunuh dan ketika dikeluarkan isi perutnya, ditemukan berbagai potongan tubuh manusia. Selain itu, dari dalam perutnya sendiri ditemukan 8 buah batu yang menurut seorang pawang buaya itu menandakan kedua buaya ini telah memakan 8 manusia. Di Kalimantan Timur sendiri, buaya adalah binatang yang disakralkan karena dianggap sebagai perwujudan sosok manusia. Penasaran dengan kisah misteri dari buaya pemakan manusia ini? Saksikan terus penelusuran Mr. Tukul jalan-jalan di Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak. Silakan masuk Pak. Ya, ada Sarah. Ada yang perlu kita bantu? Ya, ini dari Mr. Jalan. Ini mau apa informasi tentang apa sih sebenarnya? Ya buaya, terus ada museum kayu. Iya. Betul sekali, di sini ada buaya yang pernah makan orang. Ya, ini ada 2 ekor buaya yang Oh ini nih makan buayanya orang. nih Pak. Ini diawetkan. Ini yang makan orang dulu di Sangatta, yang waktu itu seorang ibu yang mau ngambil air tiba-tiba diserang oleh buaya yang ada di depan kita ini. Terus ini bisa ketangkep buayanya itu ceritanya sendiri gimana tuh Pak? Jadi ini 8 hari kemudian setelah makan orang, dicari orang pintar pawang lah Pak ya, sehingga 4 jam kemudian buaya itu muncul menyerahkan diri. Jadi sudah takluk sama pawangnya itu. Ini yang ini nih basahnya. Ini kelihatan nih tubuhnya ini, kakinya kan pemirsa nih. Nih diambil dari belekan itu pemirsa. Jumlah yang dimakan berapa? Yang ini berapa? Yang sana berapa? Jadi kalau menurut keterangan pawang, setelah dia makan orang, dia pasti menelan 1 batu. Artinya membuktikan bahwa dia telah makan orang 1 orang. Oh gitu. Jadi ini ditemukan 5 batu di dalam perutnya. Jadi kemungkinan 5 orang sudah dimakan. Astagfirullah. Yang ini? Ya. Yang jantan? Yang jantan. Yang betina? Yang betina ada 3 batu yang ditemukan. Jadi kalau 3 berarti sudah 3 orang. 3 orang. Pak Ustadz tadi waktu pada saat masuk sampai sekarang itu ngerasain sesuatu nggak sih Pak Ustadz? Iya. Sepertinya kita sih di sini itu kalau saya rasa di sebelah itu kayak selambu goyang-goyang pemirsa. Pojok ya? Nah, setelah itu selambu goyang-goyang. Mungkin kalau saya indikasikan bahwa penunggu atau penjelmaan dari buaya-buaya itu masih ada di sekitar sini. Atau ini buaya fisik dengan fisiknya seperti ini, secara gaibnya ya itulah yang ada di selambu sana. Nah Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz, ini kan buayanya sampai makan orang itu Pak Ustadz ya? Iya. Ini sebenarnya kenapa sih sampai ada kan katanya jelmaan gitu, itu Ya. maksudnya tujuannya itu apa gitu? Itu kalau saya lihat secara gaib bahwa ini penjelmaan, kalau saya lihat ya, ini suami istri yang memang dia punya niatan atau punya hajat, punya obsesi tertentu untuk
bisa merubah nasibnya ketika itu. Akhirnya dia berguru dan yang dilakukan ilmu hitam. Ini tadi waktu Pak Ustadz bilang suami istri, ada emang aku lihat di yang ada di pojok itu ada laki-laki sama perempuan. Terus malah aku nggak tahu ngeliat benar. Berarti sama yang lihat saya juga, Mbak Sarah. Belum terlalu usianya juga masih apa namanya? Iya, masih muda gitu loh. Cuman dia udah berhasil, dengan keberhasilan dia memakan korban sekian banyak, itu dia akhirnya nanti menambah kesaktiannya Pak, seperti itu. Kalau Pak Salman sendiri pernah apa meraih? Yang jelas itu kesurupan sering terjadi di sini. Ya, itu. Yang pertama, yang kedua lagi, kalau kita sendirian di sini, walaupun siang jam 1 atau jam 2 tuh terdengar seperti orang berjalan tek tapi orangnya tidak ada. Gitu. Kalau kesurupannya itu mirip seperti buaya aja, jadi dia tempuruk. Oh, ngerangkak. Jadi nampak. Oke. Yang sering perempuan apa laki-laki yang kesurupan kayak kesini? Selama ini yang sering perempuan semua. Oh, perempuan. Perempuan. Iya, iya. Itu kan Ustaz, apa namanya, gambarin dikit dong buat pemirsa, sketch dikit aja yang Pak Ustadz buat. Boleh nggak? Iya. Pakai kertas aja kali ya. Pakai kertas. Ya. Boleh ya. Ada kertas Pak? Sini. Ada ya. Saya mau snap. Wah, bener nih pemirsa. Ternyata Sarah jadi sakti. Mister Tukul terus. Ini apa namanya, aku barusan juga cerita ada anak kecil berdiri di sini. Ya. Segini, dia masih di sini. Iya. Ada anak kecil nggak apa yang ditemuin di dalam? Ibu ini kebetulan lagi hamil. Dia hamil, tetapi usia anaknya itu hamil 7 bulan. Dia 7 bulan, jadi korbannya ibu sama anak dalam kandungannya itu. Cuman yang saya lihat kira-kira segini, Gede, ya. tingginya udah gede, cuma memang nggak pakai baju. Jadi kalau di tempat kita ini sebenarnya di luar daripada yang nunggu di sini, juga ini merupakan terminal di sini. Jadi kadang-kadang orang lain datang sini mampir, nanti mampir gitu. Jadi di samping ada yang nunggu memang di sini, ada beberapa orang yang tinggal di sini. Yang lain Banyak juga orang dan banyak. bukan orang juga banyak kan. Dari tadi pas masuk. Nanti dia mampir sebentar dari mana-mana mampir di sini. Yang lagi kita lihat. Ini hasilnya Mbak Sarah. Sama nggak? Wow. Sama pengertian gaib Mbak Sarah? Hampir mirip-mirip. Iya, ya persis. Kalau saya lihat secara mata batin gaib, ya, ini sosok buaya ini sebenarnya ini berbentuk buaya fisiknya, ya, buaya. Terus wajahnya itu manusia Pak, manusia, dan itu pakai seperti pangeran gitu, seperti raja ya. Itu raja dalam artian raja dia menguasai wilayah di danau tempat tinggal dia, seperti itu. Makanya dia dihormati segala lapisan dari penjuru ini kawasan itu sendiri gitu loh. Udah Ya. kita Oke. mau pamit, kita mau lagi Ustaz? Ke Museum Mula Warman. Warman. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Sofyan atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa di seluruh dunia, dunia gaib dan dunia nyata. Terima kasih Pak. Iya. Oke, salam keluarga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Museum Mula Warman. Museum ini merupakan bekas istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada tahun 1963. Di kawasan museum ini terdapat 5 makam Raja Kutai beserta keluarganya. Selain makam, di dalam museum sendiri tersimpan benda-benda bersejarah peninggalan raja seperti singgasana,
patung Lembu Swana yang merupakan lambang Kesultanan Kutai, kalung uncal yang merupakan kalung paling mahal kedua di dunia, kamar tidur raja, guci dan keramik dari negeri Cina, Vietnam, dan Thailand. Museum Mula Warman ini sendiri memiliki cerita misteri batu menangis yang letaknya tersembunyi. Menurut kesaksian seorang pengelola museum, ia pernah diberikan permata serta miniatur meriam dari emas secara gaib. Selain itu, di dalam museum ini sendiri pun kerap terjadi hal-hal mistis seperti suara tangisan di malam hari, guci-guci yang berbunyi, serta pengunjung yang kerasukan. Seperti apa penelusuran tim Mr. Tukul di museum ini? Saksikan sesaat lagi. Nah, bisa Mr. Tukul yang saya sayangi dan saya cintai ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya berada di depan Museum Mula Warman. Saya bersama saya Ria Winata yang akan menelusuri di daerah yang sangat luar biasa, yaitu Museum Mula Warman, museum tertua. Dan ada apa saja yang di dalam museum ini? Apakah ada suatu energi-energi yang bisa digambarkan dan dilihat oleh Mbak Ria Winata? Dan seperti biasanya nanti akan ditemani oleh Ustadz Suhaifati dan Sarah Wijayanto. Seperti apa situasi dan kondisi di daerah Tenggarong ini? Sangat luar biasa sekali ini ya. Gimana Mbak Ria, tertarik sekali ya? sangat tertarik, makanya kita langsung aja ke dalam. Mas Tuku, bagaimana? Nah, seperti apa musim itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur Mula Warman. Saya Bu Erna. Oh, dengan Ibu Erna. Iya. Luar biasa. Ayo kita masuk aja, Ya, Bu Erna. silakan. Bu Erna, Iya. apa yang biasa Bu Erna rasakan dan lihat di museum ini nih? Oh, banyak sekali Mas Tukul di museum ini. Istilahnya ini istana, kan bekas istana kerajaan sebelum dijadikan museum. Ini adalah istana kerajaan Kutai Kartanegara yang ke-19. Wow, ini adalah kerajaan Kutai Kartanegara yang ke-19 ini ya. Ya. Ini apa, Bu? Ini adalah singgasana Sultan yang terakhir, Haji Muhammad Parikesit, Sultan yang ke-19. Luar biasa. Iya, jadi beliau memerintah berakhirnya tahun 1959. Setelah itu tahun vakum, nggak ada punya sultan di sini. Setelah tahun 2001 ada Festival Keraton Indonesia, dihidupkanlah kembali Kerajaan Kutai. Jadi kita sekarang sudah punya sultan yang ke-20. Sudah Ya, ada ya. ini dibikin di negeri Belanda tahun 1935 bertepatan dengan istana ini. Luar biasa sekali. Ini apa, simbol apa ini Bu? Maaf, Bu. Ini lambang Kerajaan Kutai Kartanegara, namanya Lembu Swana. Ini ada beberapa kategori binatang. Iya, iya, iya. Misalnya bersayap seperti ayam, berbelalai seperti gajah, terakhir tuh bermahkota seperti manusia, itulah manusia raksasa. Bu Erna, kita menuju ke Ya, ke ruang sana ada ruang. Di sebelah situ. Oh iya, itu namanya Ayu. Ayu kelengkapan dari untuk upacara adat Kutai, pembukaan maupun penutupan serta setiap malam pada waktu upacara erau itu kelengkapan itu pasti dipakai. Namun sekarang nggak dipakai lagi. Erau sendiri itu apa itu? Erau itu pesta rakyat Kutai. Erau itu dalam bahasa Indonesia, kita artikan ke bahasa Indonesia itu rami. Oh, right. Nah, erau itu rami, jebok gitu. Ramai, jadi Erau. Jadi dilaksanakan biasanya setiap bulan September, hari jadi Kota Tenggarong, yang mana pada waktu dulu Tenggarong itu bukan Tenggarong, Tangga Arung. Iya, disebut menjadi Tenggarong pada bulan September. Justru itu pada bulan September itu dijadikan hari jadi Kota Tenggarong. Nah, perlu Mas Tukul ketahui sama Mbak Ria, di sini namanya Kelambu Kuning. Kelambu Kuning ini sampai sekarang ini masih belum bisa sembarang orang yang
Yang Kalau mana? Yang mana? semuanya di sini Mas Tukul. Jadi kelambu kuning ini masih ada mengandung satu kesakralan. Jadi orang-orang yang mau bersifat apa, ada mau punya hati jelek apa segala, sering kejadiannya datuk-datuk di sini yang sering mengganggu. Nah, saya ingin nanya, Datuk siapa yang menjaga ruangan ini? Datuk Pangeran Panji Kuning sama Datuk Jenggot Kawas. Oh, dua ya? Dua, ya. Jadi di sini Mas Tukul ya sering saya alami di sini. Selain kita dikasih permata, setiap malam pernah malam Jumat 2 kali kita pernah membukaan pengunjung di sini. Jadi kita disiram sama permata keluar. Kebetulan saya nggak pakai cincinnya, permatanya itu dikasih. Terus kami pergi ke makam Sultan Sleman yang ada di samping, kita dikasih juga benda. Mungkin bisa adik tunjukkan tadi bendanya berupa ini macam-macam lah di sebelah ini. Bentar Mas Tukul, barangnya pernah dikasih ke saya. Ini ya cara kasihnya gimana waktu itu? Ya dilempar gitu. Bisa Dari makam itu kan, jadi ini khusus memang dikasihkan ke saya, bilang orang itu kan. Tahu saya enggak berani juga apakah emas atau apa, jadi saya permata-permata juga banyak disiram dari atas. Sering kejadiannya Mbak, orang kesurupan apa segala, kalau ada orang yang bagaimana masuk ke sini orang nggak bersih nggak apa, jadi masuk ke sini sering ada kejadian lah di sini. Mbak Ria Winata, apa yang dirasakan magnet yang paling besar itu ya, sekitar benda-benda ini yang mana menurut Mbak Ria rasakan? Aku sih rasanya dari belakang aku sih. Ya, mulai pusing. Iya, kalau saya malah nggak mulai pusing, gerah. Kepengin nggak kerasan di sini, kepengin keluar. Kita coba keluar aja kalau boleh ya. Ya silakan. Bener banget. Nah, pemirsa, sekarang kita menuju ke benda-benda berharga yang sangat luar biasa. Karena katanya ceritanya termahal di dunia, Mbak Ria. Oh iya ya. Bu Ena bisa diceritakan. Ini Mbak Ria sama Tukul, ini namanya kalung uncal. Kalung uncal ini di dunia hanya ada 2, satu di India, satu di Indonesia. Kalau yang di India untuk Sinta, kalau yang di Indonesia untuk Rama. Ini dipakai pada waktu penobatan Sultan. Bisa Mr. Tukul Jalan-Jalan ini Mbak Ria ini dari tadi saya lihat tangannya udah ada sesuatu yang menarik. Apa ini yang dirasakan Mbak Ria? Berat, jadi kayak agak megang barang padahal nggak megang apa-apa. Iya. 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 Bu Erna bisa diceritakan sudah masuk ke ruangan mana? Ini namanya ruang tempat ranjang pengantin bangsawan Kutai. Tadi pas dari Lampu kuning. Iya, dari lampu kuning terus ke tempat-tempat itu loh, barang-barang Mas-mas itu. Mas-mas tadi, Terus? tangan saya langsung sakit sebelah kanan. Ya sabar aja, nanti dengan sendirinya. Bu Erna mungkin bisa dijelasin ini sudah masuk ke ruangan mana Bu Erna? Ini namanya ruang ranjang pengantin. Lazim diulang orang di sini getah Mas Tukul. Jadi setiap keturunan bangsawan Kutai Kartanegara mau melangsungkan perkawinan, ini tempat tidurnya. Oh gitu. Ini tempat tidur, ini asli. Asli. Sangat luar Ya. biasa. Oh itu ya. Terus apa lagi Bu Erna mungkin bisa diceritakan? Kalau ruangan di sini, kalau nggak salah memang seorang putri. Nah seringkali orang kesurupan apa segala. Tapi kesurupannya itu Mbak susah disembuhkan orang lain karena orang lain tuh nggak mengerti bahasa dari kerabat keraton di sendiri. Artinya ada istilahnya, ada bahasa tersendiri lah. Ya, Nah pemirsa, sekarang kita sudah sangat puas sekali sudah diceritakan dengan Bu Erna. Nah, sekarang kita menuju ke ruangan satunya lagi. Ya, ruangan apa? ini? silakan. Ini kan kita mau dari Mas Tukul. Di situ kan ada Museum Mula Warman. Oh di sini. Nah, Oke. ngerasain nggak bau-bau Mas Tukul? Aromanya Mas Tadi tuh Tukul. kayak bau sangit gitu. Bau sangit. Enggak ya? Tak lihat. Tak laporin tak. Nah, sebelum ketemu Mas Tukul di museum situ, ini kan ada
beberapa makam ya, yang disinyalir bahwa ini makam-makam Raja Kutai waktu itu ya, yang dimasyhurkan, yang paling populer dengan ulama besarnya. Dan menciptakan suasana Kota Tenggarong ini menjadi tentram ya berkat ulama-ulama ini ya. Oke pemirsa, ikuti terus, kita akan ziarah ke sana. Tadi sempat bilang di sini nyaman gitu kan. Iya, Ustaz, benar. ini nggak melihat nggak beliau sendiri di sana? Kalau melihat enggak ya, cuman pancaran dari kekuatan energi yang positif itu menyinari dari lingkaran Sini ya, tempat ini sendiri. Kalau Mbak Sarah sini gimana merasakan? Ya. Aku ngerasain terus terang tadi waktu di luar sama di sini tuh emang agak lebih besar, cuman gitu positif sekali Positif, gitu. ya. Jadi pada saat Ustadz bilang nyaman, aku pun juga kayak dari aromanya terus kayak Wangi ya, wangi gitu, seperti maksudnya. aroma melati yang semerbak banget Iya. gitu. Ini ada utusan yang mengikutin saya nih, harimau putih ini. Enggak, ini baik, ini kota beliau yang mengutus, mungkin ikut nanti sampai ke Jakarta. Tadi waktu kita pakai sepatu di situ, terus ada produser kita yang ganteng banget itu, Mas Santo. Apa namanya, dia berdiri di luar pagar gitu kan. Terus saya agak yang gitu karena saya ngeliat. Nah ini kita ini Pak Ustadz, ini di sini nih makamnya pendiri Kota Tenggarong ini, gitu. Sultan Muslihuddin. Iya, Di situ ada besar banget. Ini makam Haji Imbut gelar Sultan Muhammad Muslihuddin, lahirnya 1780, meninggal beliau 1816 pemirsa. Beliau adalah pendiri Kota Tenggarong kalau nggak salah ya. Nah ini Haji Imbut ini ada artinya nih Pak Ustadz. Apa? Katanya Tahu? tumbuh menghidupkan, jadi menghidupkan Kota Tenggarong ini. Gitu. Yang berjuang untuk kemasyarakatan Kota Tenggarong itu Iya, sendiri. Oke pemirsa, mumpung di sini kita juga mau wasilah berdoa ya. Jadi kayak orang menangis gitu. Iya, sebelah situ. Ada anak kecil. Panas banget tapi ya. Tapi saya kayaknya panas banget sini, panas. Hawanya beda sekali sama yang tadi Pak Ustadz. Iya. Kayak agak apa namanya, bukan tertekan apa sih rasanya? Wah, sedih, ada sedih juga tapi. Iya. Ini yang Mbak Sarah lihat tadi itu kan itu anak dua itu. Seperti pakai kayak pakaian kebesaran kerajaan-kerajaan gitu. Ya kan? Iya. Pakai lebih ke kuning keemasan pakaiannya. Mungkin dari yang nangis bukan Pak Ustadz. Bisa jadi. Pak Ustadz ngerasain nggak ini yang kalau bagian sini? Aku nggak bisa dari tadi mau kayak Pak Ustadz Karena buntu ya. Memang harus ini sebenarnya ada hijab di sini tuh, saya lihat ada hijab yang menutupin pembatas penglihatan kita sama dunia lain. Cuman kalau kita telusuri, saya lihat sih aura di atas itu memang agak panas, cuman di bawah itu lain. Kayaknya ada sumber air untuk kehidupan di situ. Mungkin kayak emang nggak boleh sih Pak Ustadz.
Atau kita mesti tanya sama yang lebih ngerti mungkin. Bentar. Aku tunggu sini ya. Ya. Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah berhasil masuk. Dari yang saya lihat bahwa ini seperti saudara. Oh, ini yang perempuan dan laki-laki ini. Saudara, ini bisa katakan mungkin kelaminnya ya, mungkin seperti laki-laki semua. Kayak gitu lah, saya agak samar. Terus seperti pangeran, ya, anak-anak raja gitu. Saya dapat nama bocoran ketika ritual, ada kuning semua, serba kuning. Aji, pangeran Aji kuning, pangeran jenglot apa tuh, jenglot kawat yang berbentuk itu jenglotnya emas. Jadi emas seperti itu, makanya seperti ada kilatan tadi itu sebenarnya ada hubungan semua yang benda-benda di sini itu ya seperti itu, masih ada hubungan. Oke, kita mungkin nyusul Mas Tukul. Mas Tukul nih? Aduh, dari tadi bosnya ini bikin, aduh, belum kasih makan sama juragan lagi. Minta makan di aja. Ini masuk ke ruangan mana nih Bu? Ruang lantai 1, ruang bawah. Lantai 1. Ini keramik-keramik ya? Iya, peninggalan dari kerajaan Kutai. Dinasti Ming gitu ya? Iya, Pak. ada dinasti Ming, Sung, Yuan, Qing, semua ada Dari Kamboja ada, Vietnam ada, Thailand ada, Jepang ada, semua ada. Iya. Jadi jumlah koleksi kami hampir mencapai 6.000 koleksi. Wush. Iya. Pemirsa, Ria tadi bisik-bisik sama saya waktu kita masuk situ, dia melihat sosok anak kecil. Apa yang dilihat Mbak Ria yang sebenarnya Mbak Ria? Aku sih sama-sama tadi ngeliatnya anak kecil kayak ada pakai kuning gitu. Iya, Nggak pakai baju, cuman oh ya benar, baju kuning, lagi jongkok di pojokan. Apa yang ekspresinya dirasakan? Gembira, ceria, sedih? Enggak sih, dia lagi main aja kayaknya. Cuman lagi liatin gitu. Mungkin emang sering main ya, mungkin. Cuman saya pokoknya dia lagi jongkok, lagi ngeliatin aja, pakai kuning selempang gitu. Pasti nggak pakai baju ya Bu? Iya. Sini kan karena kebesaran dari kerajaan Kutai kan Warna kuning. Oh ya benar berarti. Biasa sekali. Bisa ada orang dua, tapi saya pernah kenal tuh Mbak Ria dan Bu Erna. Iya. Susah. Oh, Pak Ustadz Sulepati sama Mbak Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah 3 malam. Nah ini Bu Erna, ya ini yang apa dipercaya Bu Erna, yang dipercaya di Museum Mula Warman ini. Nah, Pak Ustadz ini dari mana aja nih dengan bersama Mbak Sarah ini? Dari Museum kayu dulu, museum kayu. Di situ tuh ada ini Mas Tukul, ada buaya yang makan orang. Terus diawetkan di situ Mas Tukul. habis itu terus kita ziarah ke makam Sultan Sulaiman, Sultan Salahuddin, juga Sultan yang lain, Muslimuddin juga ada di situ. Nah, jadi kita waktu pas pertama kali masuk ya Mas Tukul, ketemu sama Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz tuh mendengar ada yang nangis Mas Tukul. Ya. Terus kita ke sana. Kita ke sana. Sekali. Itu batu nangis itu apa tuh? Ini bisa di mana? Itu kan berasal dari pedalaman pada waktu dulu.
ceritanya di perkampungan orang yang bikin ladang. Sedangkan di ladang itu nggak punya batu, nggak punya apa, kok ada batu dua. Jadi suaranya menangis itu setiap malam, kalau nggak salah ceritanya itu setiap malam Senin sama malam Jumat. Terus dia ngasih mimpi sama yang punya ladang itu, minta bawa ke keraton. Pada waktu itu sebelum dijadikan museum, ini adalah keraton Kutai Kartanegara, dibawalah ke Sultan. Jadi pihak kesultanan, jadi Sultan sendiri bilang ini memang seharusnya ditempatkan di keraton. Ya. Bu, itu kan batunya ditutupin kain gitu ya Bu ya, itu ada maksudnya nggak sih kenapa ditutupin seperti itu? Kalau ditutupi itu nggak ada aturannya. Jadi hampir setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti dapat kain kuning, ada buah-buahan, ada telur, ada apa, orang yang bayar hajat di situ. Ada di situ. Jadi dibersihkan, diganti terus gitu ya Bu? Ya, bunga apa ditaruh di situ kan. Itu suara apa ya? Coba lihat ke sana aja yuk. Mas Tukul bikin deg-degan tambah ini ya. Lihat apaan? Enggak, tadi kan ada suara deg. Iya ada suara. Gitu ya. Oh yang tadi suara itu tadi. Memang arahnya dari sini ini. Pemirsa percaya nggak percaya, tadi ada suara berubah gitu. Begitu kita lari di sini ternyata tidak ada apa-apa. Apa yang dirasakan Mbak Sarah serta Ria Winata serta Pak Ustadz serta Bu Erman, apa Pak Ustadz dulu? Ya kalau saya sih tadi ketika saya jalan situ itu di belakang itu ada kayak kaki seret-seret itu jalan pelan-pelan gitu Mas. Itu seperti itu pelan-pelan, kayaknya sih seorang putri yang jalan. Kalau Mbak Sarah? Kalau aku memang sama Pak Ustadz emang melihat sosok perempuan sih dari tadi kan. Terus? Rambutnya panjang gitu. Iya. Kalau ada yang Ada di sinilah tempat putri Aji Kumala. Di sini. Di Aji Kumala. Di sini. Justru itu Mas Tukul perlu saya beritahu sama pemirsa. Di sini lampunya paling sering mati. Paling lama 1 minggu sudah mati karena beliau itu nggak suka yang terang-terang tidurnya. Beliau pernah komunikasi dengan saya lewat orang kesurupan. Memang sengaja lampunya sering dimatikan sendiri oleh beliau. Oke, Nesa, mungkin Pak Ustadz Sulepati akan memvisualkan melalui kanvas lukisan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa, walaupun mata ditutup, tapi beliaunya bisa melukis makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar Museum Bola Warman. Sangat luar biasa ini. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan, lihat hasil dari lukisan Bapak Ustadz Sulepati. Pemirsa, inilah hasil dari Pak Ustadz Sulepati yang sudah dilukis dengan sangat luar biasa sekali hasilnya ya. Mungkin bisa Pak Ustadz menceritakan sosok-sosok ini. Maaf nih, ini ada yang matanya ada warna merahnya, ini tidak. Ini mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Wah, pemirsa, ketika Sulepati akan menjelaskan lukisannya, tiba-tiba saja Ria Winata mengalami gangguan dari makhluk astral. Menurut Sarah Wijayanto dan Sulepati sendiri, sejak awal memasuki museum ini, Ria sudah diikuti oleh beberapa sosok astral penunggu museum. Nah pemirsa, penasaran dengan kelanjutan Mr. Tukul di Museum Bola Warman ini? Dan apa yang akan terjadi dengan Ria Winata? Saksikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Ayo
Pak Dodi, Pak Dodi.